Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pada nongol ya anaknya. Oke, Halo Kak, nggak apa-apa, biarin kita mulai aja ya. Eh, jadi kita ini kan yang forensik ya, yang jam 7 malam, yang big data. Ini iya, kalau nggak salah sudah ada calon mahasiswa. Coba kita share screen dulu ya. Ini ada calon mahasiswa baru yang sudah dapat nilai 90 loh. Tar, nih mahasiswa lamanya yang kasihan ya. Mana sih? Ya, oke. Forensik. Wait, sorry, salah. Sini. Ini dia. Oke. Grades. Nih bisa kita lihat kondisi nilainya. Bisa kok nggak bisa kesanain sih. Wah, ya udah download dulu lah. Paling gampang mah. Ekspor. Belum sempat diekspor soalnya. Oke. Kita lihat nilainya. Ini dia. Jadi ada yang sudah calon mahasiswa. Masih belum mahasiswa, dia baru masuk September. Halo, ini di delete kolom. Oke. Yang minus-minus saya bikin nol dulu ya. Edit, find replace, minus saya bikin nol. Tinggal, ups, jangan digituin dong. Freeze. Oke. Ini saya delete. Ini di sortir. Oke. Ini yang sudah beres, yang sudah selesai benar satu orang doang. Kalau nggak salah ini yang baru ya. Ini yang lain masih parah semua. Kalau Ono nggak termasuk, ini dibuang 3 Ono di sini di delete. Oke. Jadi yang belum masuk nilainya tolong dikerjain aja ya. Sambil kerja ya boleh, nggak apa-apa. Direkam aja kalau mau gampang mah. Rekam aja, nggak penting-penting juga kali. Oke, silakan dikerjakan UTS UASnya sama ujian-ujiannya supaya nilainya bagus. Gitu ya, beres. Ini saya tutup dulu, save. Oke, jadi kira-kira gitu. Nah, sekarang materi hari ini. Kalau nggak salah minggu lalu sudah sampai sistem operasi. Jaringan udah belum ya? Lupa saya nih jaringan. Udah belum ya? Kalau nggak salah udah ya, kemarin minggu lalu ya. Tool-toolnya, ini saya lupa nih, kondisi lupa. Udah saking banyak yang harus dikerjain, lupa. Minggu lalu saya mana. Tolong diingetin aja, saya akan loncat minggu ini ke forensik email. Oke, tapi kalau ini saya bisa balik lagi sih, nggak apa-apa, nggak masalah. Eh, kita melihat ke forensik email ya. Sekarang cuma saya punya masalah nih barusan. Kali Linuxnya nggak berhasil dinyalain. Alah, wah kalinya crash. Oke, kali Linux crash. Pantas nggak bisa nyala dari tadi. Wah kacau nih. Ya udah, kali Linux kondisinya crash. Saya harus delete power off. Ini di delete aja kali Linuxnya. Mana tadi kali Linuxnya?
remove. Jadi untuk minggu depan kepaksa saya harus bikin dulu kali Linux-nya. Mudah-mudahan ingat. Hari ini kita akan coba yang namanya email. Forensiknya kayak gimana. Oke. Ini sudah operasional servernya. If config IP address-nya 192.168.0.218. Oke, ini servernya adalah server korban. Kalau pengen copy server korbannya, silakan kirim harddisk ke rumah saya, nanti saya isiin server korban. Kalau mau bikin sendiri juga bisa. Caranya masuk ke wiki onocenter.ro.id, kemudian masukin kali keywordnya. Di sini ada di bagian awal nih kalau nggak salah. Nih ada server korban. Nah ini adalah teknik membuat server korbannya. Oke. Kebetulan kalau mau download juga ada, cuman kalau saya kebetulan sudah saya siapin ada webminnya, ada yang buat security-nya lah. Kalau yang lain rata-rata korban doang, korban aja. Kalau saya ada korban, ada yang buat security segala macam. Jadi emang buat latihan perang beneran gitu server korbannya. Oke. Ini kalau mau bikin sendiri bisa, kalau mau yang udah jadi juga tinggal kirim harddisk saya copyin. Nah, sekarang dia sudah on, IP-nya 192.168.0.218. Di situ ada webmail 192.218. Oke. Squirrel mail. Squirrel mail udah nggak dibikin, sudah tidak dikembangkan lagi sih sebenarnya. Bisa pakai kayak gitu ya. Jadi Squirrel mail tidak dikembangkan lagi, kita pakai cube apa gitu, cube box, cube mail apa. Oke, coba bentar. Pakai chat GPT aja sekarang. Saya lebih senang chat GPT, kalau nanya ya udah. Tapi harus di search ini dulu ya. Apa webmail untuk Ubuntu. Jadi Squirrel mail sudah nggak dikembangin lagi. Jadi ada beberapa solusi. Roundcube itu buat webmailnya. Cuman bikinnya rada lumayan, tuh kan. Harusnya saya spesifik 2404 ya. Ini Renlu baru denger webmail Lite. Ini mail in the box, Sogo. Jadi nggak banyak sih biasanya kayak gini-ginian. Cuman ada beberapa. Dulu webmail Squirrel mail banget, cuman udah gitu udah kayaknya udah ditinggal sama developernya, ya udah pakai apa adanya. Ubuntu kasih 2404. Sorry. Oke. Ini agak iseng aja. Pengen tahu ada nggak. Roundcube masih. Oke. Installnya kayak gini. I read mail tuh ada berubah kan. Renloop. Mail in the box. Udah habis. Jadi nggak banyak sih. Oke. Sekarang kita pakainya Squirrel mail. Oke. Ini kondisi saya kali Linux-nya crash, hancur. Saya harus install ulang, tapi kalau install ulang kan lama nunggunya. Jadi saya akan langsung pakai aja ini. Sudo Wireshark. Oke, kita coba jalanin Wireshark buat nyadapnya. Sekalian ngasih lihat bagaimana cara hackernya kerja sekalian ya. Oke. Untuk nyadap capture start. Ini kelihatan UDP trafficnya banyak banget karena si video zoomnya pakai UDP dikirimnya. Oke. Jadi banyak banget UDP traffic. Nah, sekarang kalau mau ngelihat webmail, kita bisa ngelihat di sini passwordnya
Saya masuk ke dalam. Nih, cek password. Passwordnya parah banget. Never. Oke. Jadi kondisinya kita bisa masuk seperti ini. Nah, sekarang dari sini aja kita coba lihat di Wireshark-nya. Kita stop dulu ya. Capture stop. Nih, oke, ke 03. Coba IP address address-nya sama dengan 192.168.03. Oke. Dah. Terus saya pengen cari yang webmail. Ini dia. Kelihatan ada TCP-TCP-nya ini. Tapi dia nggak ke port 80. Kita cari yang port 80 ya. Ada di bawah kali. Ini dia. Cari yang warna hijau sih sebenarnya. Ini dia. Oke. Jadi, kalau yang warna hijau itu berarti ada payloadnya yang bisa kita baca. Kira-kira kayak gitulah. Jadi kalau yang warna hijau itu payloadnya kita baca. Ini kalau kita lagi komunikasi ke server, biasanya ada si 03 akan ngirim sync dulu ke 218. Kok 218 ya? Oh benar 218 ya? Coba lihat. Oh benar 218. Oke. Jadi prosesnya adalah sync, terus 218 akan kirim sync acknowledge, kemudian 03 kirim acknowledge, kemudian kita mulai masuk situ. Oke. Nah, kita harus nyari yang ada, yang kemungkinan ada ininya ya. Ada passwordnya. Coba kita lihat di sini, ada passwordnya nggak di sini. Ini dia. Kelihatan. Username-nya Ono, passwordnya 123456. Oke, pakainya perintahnya post buat ngirim itu ya. Oke, jadi Ono password 1. Jadi kita bisa ngelihat passwordnya orang sih sebenarnya kalau kita pakai webmail. Tapi ini perhatikan, saya webmailnya makanya not secure, makanya HTTP bukan HTTPS, makanya kita bisa ngelihat password. Oke, yang pertama. Oke. Sekarang bisakah kalau udah kayak gini ya, kita kalau kita ngirim mail di sini ya kelihatan sih, segala macamnya kelihatan. Oke, karena tidak di-encrypt, lewat webnya kelihatan. Nah, sekarang yang biasanya webmailnya HTTPS sih. Bisa nggak kita pakai HTTPS terus kita ngelihat passwordnya? Oke. Jadwal ke kampus, email dari Amanda Saskia. Jadwal ke kampus hari Kamis besok. Coba kita jawab dulu emailnya dari Amanda ini. Ya. Yoi. Ya. Pagi. Jam 8 sampai jam 10 kuliah. Dulu. Oke. Ih, banyak banget sih Amanda kirim email. Oke. Deh. Ini beres ya. Nah, sekarang kita akan coba ini ngasih lihat bagaimana kita nyadap. Tapi sebenarnya nanti kalau di forensiknya kita harus ngelihat lognya dari si Apache. Kira-kira kayak gitu. Ada yang login apa kagak gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Kita akan capture ulang. Start. Continue without saving. Oke. Nah ini nyebelinnya kayak gini sih. Parah banget. Nah, sekarang kalau mau ngelihat di email itu protokolnya namanya SMTP. Kita bisa baca tata cara komunikasi SMTP-nya di RFC editor. Jadi semua prosedur, tata cara komunikasi segala macam, protokol
yang dipakai buat komunikasi di internet semuanya didokumentasikan dan dibikin terbuka. Karena dia sifatnya terbuka, makanya internet bisa besar seperti sekarang. Jadi kuncinya supaya kita bisa besar adalah kita harus buka semuanya, gitu ya. Nah, si internet dibukanya di website namanya RFC Editor. Oke. Orang yang bikin, yang maintain pertama kali namanya Jonathan Postel, gitu ya. Jadi semuanya semuanya di-maintain sama Jonathan Postel awalnya. Jonathan Postel udah meninggal sih, tapi dia yang maintain semuanya. Nah, buat organisasi yang ngatur itu semua, yang ngatur engineeringnya internet adalah Internet Engineering Task Force, Internet Engineering Task Force, IETF. Jadi Internet Engineering Task Force adalah organisasi yang ngatur internet, gitu ya. Ini kalau kita lihat struktur organisasinya, nih kita lihat organisasinya internet ya. Jadi di paling atas tuh adalah, wais, mana gambarnya tadi teh? Harus request. Dah. Parah loh. Wah, ini dia. Oke. Ini dia. Oke. Ya, accept all aja dah. Daripada capek. Ini buat ngasih tahu ini ya, internet. Jadi, di paling atasnya internet adalah Internet Society. Bisa dilihat websitenya. ISOC, Internet Society. Oke. Bisa dilihat di websitenya. Anda semua bisa jadi anggota ISOC, nggak bayar, gratis. Silahkan daftar aja untuk jadi anggota ISOC. Saya juga anggota ISOC, jangan khawatir. Jadi saya anggota ISOC, bisa daftar di sini dan kita bisa bareng-bareng bersama-sama yang lain. Kita bisa sharing gimana caranya bikin internet. Nah, kemudian di bawahnya ISOC ada Internet Engineering Task Force ini. Oke. Sebetulnya ada yang lain ya, Internet Architecture Board, Internet Research Task Force, Internet Engineering Steering Group. Cuman yang aktif yang ini. Satu. Oke. Yang kedua, ini aktifnya lumayan gila nih Internet Engineering Task Force. Saya sendiri nggak pernah interaksi sama makhluk yang di atasnya ini. Kalau Internet Society saya masuk, cuman Indonesia nggak aktif di sini. Ada orang Indonesia yang di Internet Society tapi nggak aktif. Nah, kemudian masuk ke Internet Engineering Task Force. Di bawahnya ada beberapa working group. Saya masuknya ke working group GAIA, Global Access Internet for All. Saya masuknya ke situ. Oke. Nah, kemudian di sini ada Internet Assigned Number Authority. Dia yang ngatur nomor, IP address, nomor port segala macam diatur di sini, termasuk nanti domain. Kemudian ini mendelegasikan kekuasaannya sedikit ke RIR, Regional Internet Registry. Contohnya adalah kalau di Asia Pasifik namanya APNIC, Asia Pacific Network Information Center. Oke. Kalau di Eropa RIPE, kalau di Afrika AFRINIC dan sebagainya lah. Ada 5 kalau nggak salah. RIR-nya itu. Nah, ini yang kondisinya hari ini yang fatalnya adalah IP versi 4. Versi 4-nya habis. Jadi di IANA ini, jadi tadi yang ngatur, yang mendokumentasikan protokol namanya Jonathan Postel. Kemudian Internet Assigned Number Authority juga namanya Jonathan Postel. Jadi orangnya sama sih. Jadi ini internet sebenarnya dibikin sama satu orang. Nggak cuma satu orang sih. Ada beberapa. Cuman yang dominan, yang membuat internet jadi hidup adalah Jonathan Postel. Kira-kira kayak gitu. Nih, contohnya untuk email kita makanya SMTP. Oke, email pakainya SMTP. Ini kelihatan J-Postel. Dan yang gila tahunnya 81, 82. Sekarang udah 2025. Jadi lebih dari 20 tahun yang lalu ini dibuatnya. Oke. Sehingga kita bisa kirim email di internet. Oke. Nah, tapi masih banyak lagi cerita-cerita yang lain. Coba kan saya akan masuk sini. Saya akan baca pakai teks ASCII aja biar gampang. Ini Jonathan Postel legend banget, kalau mau tahu nih orangnya legend sih sebenarnya. Dia yang mempertahankan internet dari kekuasaannya Presiden Amerika. Apalagi ada Trump sekarang. Waduh, parah banget sih Trump. Nih,
Jonathan Postel. Oke. Ini Jonathan Postel meninggalnya tahun 98 di California. Penghargaannya Jonathan B. Postel Service Award, padahal iya dia yang orang pada ngasih itu ke dia, dan akhirnya tiap orang-orang yang legend dikasih itu. Oke, kira-kira gitu. Sekarang kita masuk ke sini ya, SMTP. Oke, kalau Anda baca seperti ini, kita bisa baca cara kerjanya email sebetulnya. Poinnya ada yang pengirim, ada penerima. Nah, tata cara komunikasi antara dua makhluk ini sebenarnya sederhana kalau kita ngeliat internet nanti. Oke, kalau pertama kali ngikutin mata kuliah digital forensik, silakan, sebagian rekamannya ada di YouTube ya. Silakan masuk ke YouTube-nya saya. YouTube Pinus C Ono Center. Rekamannya ada di situ lah. Oke, masuk ke YouTube-nya saya, masuk ke bagian video lah. Di sini ada yang ada kata-kata ITTS-nya biasanya nih, ada ITTS Forensic Operating System, forensik jaringan. Oke, berarti jaringan minggu lalu udah saya kasih ya. Jadi dua ini udah dikasih minggu lalu. Saya 2 modul sekaligus minggu lalu. Oke. Terus bisa ngeliat-ngeliat yang lain. Di sini ada agak kecampur-campur sih. Ini cari aja. Tapi kira-kira rekaman kuliahnya ada di YouTube, kemudian materinya semua ada di kuliahnya. Nah, yang penting dari kuliahnya nanti harus masuk ke sini ya. Nih, saya copy paste URL-nya aja lah. Itu URL-nya opencourse.itts.ac.id. Yang penting adalah nomor di belakangnya. Nomor belakangnya adalah 114. Tolong lihat 114. Jangan sampai ngeklik yang open course-nya. Ini bukan yang open course-nya. Jadi ini yang kuliah mahasiswa biasa. Perhatiin nggak ada kata-kata open course. Kalau di open course ada kata-kata open course forensik. Ada juga. Isinya sama persis sih, jangan khawatir. Isi sama persis. Kenapa dibedain antara yang open course sama yang biasa? Supaya saya bisa ngambil nilainya. Kalau di open course saya harus ngambil dari 32.000 orang nilainya. Bingung, pusing. Misahin antara orang luar ITTS sama orang dalam ITTS, di situ pusing. Kalau yang di sini gampang, karena hanya orang dalam aja yang ikut di sini. Konsekuensinya ada passwordnya di sini. Passwordnya adalah, bentar, participant method. Jadi ya cuma 28 orang aja yang ikut di sini ya. Passwordnya adalah ini dia, ITTS 2023. Saya copy paste ke chat ya. Tolong pastiin, masukin passwordnya. ITTS 2023. Pas ITTS-nya besar ya, ITTS 23. Jangan sampai salah masukin ke course ID-nya 114. Itu penting. Jangan sampai salah itu ya. Kalau nggak puyeng. Saya butuh waktu setengah jaman buat kalau ada orang yang masuk yang open course, kemudian saya harus masukin nilai lagi ke sini, itu setengah jam tuh buat pindah-pindah nilai, pening kepala. Ya lu mah enak, cuman ngomong Pak, saya salah masuk. Gua yang setengah jam ngabisin waktu, cuman buat pindahin nilai doang, pening kepala saya. Jadi tolong masuk yang 114, pastiin ngerjain semua kuis UTS UAS di situ. Oh iya, kuis UTS UAS boleh dikerjakan dari sekarang. Oke, jangan tunggu sampai nanti. Kerjain dari sekarang supaya nilainya jadi bagus. Gitu ya, beres. Dah. Balik lagi ke sini. Jadi kita bisa lihat cara interaksinya antara si pengirim sama penerima email. Ini bukan buat baca email pakai POP3 atau IMAP, bukan. Ini buat kirim email pakai SMTP. Nah, kalau dibaca-baca bla 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 segala macam, ada SMTP prosedur. Nah, mulai. Ada kirim email, ada mail from, ada receipt to, ada data, terus ini kira-kira caranya. Jadi ada mail from, nanti server akan kasih kode 250, oke. Sebenarnya oke-nya nggak dibaca sih, yang dilihat 250-nya aja. Apakah ada grup WhatsApp? Ada sih, cuman saya nggak tahu. Kalau ada yang tahu grupnya, tolong dikasih tahu aja deh. Saya biasanya pakai email. Kalau saya pakai email ya, kalau Ono pakai email, jangan khawatir.
Jadi tolong dicek emailnya aja. Ono tidak pakai WhatsApp soalnya. Kenapa tidak mau pakai WhatsApp? Karena WhatsApp disadap, itu aja sih. Kan saya ngajarin cyber security dan saya juga dipakai di Kemhan dan sebagainya, di Cilangkap dan sebagainya. Dan kita biasanya tidak pakai WhatsApp sih. Cuman kalau pada pakai WhatsApp ya silahkan, cuman saya nggak ada di WhatsApp. Itu. Oke, sekarang prosedur tata cara komunikasi di ini kalau yang mau nolongin Jumanta silahkan dibantuin grup WhatsApp-nya. Tolong kerjain kuis UTS UAS-nya yang pasti ya. Nah, tata cara komunikasi semua aplikasi di internet biasanya kita sebagai klien akan ngirim ke server dengan kata-kata seperti ini. Dia bentuknya kata-kata dari klien ke server. Server akan menjawab dalam bentuk angka. Perhatiin angkanya, kalau 2 depannya itu biasanya oke. Kalau ada masalah seperti web. Kalau web ada masalah biasanya angkanya 404. Nah itu 4 tuh berarti error. Jadi ada error tuh kalau 4. Kalau 5 biasanya ada problem di server. Gitu. 5 tuh problem di server, tapi bukan error, bukan aplikasi error, bukan. Tapi ada problem ini, contohnya 550 user itu nggak ada, gitu. Dia bilang kayak gitu. Walaupun jadi servernya jalan, tapi usernya nggak ada. Jadi 2 oke, 250 biasanya oke, 5 ada masalah di server, 250 oke, udah gitu kita ngirim kata-kata data dan datanya akan dikirim. Kalau udah selesai, kita harus nyelesain dengan CRLF itu enter, titik, enter. CRLF, titik, CRLF, enter, titik, enter. Nanti dia akan jawab, oke, mail akan dikirim. Oke, saya akan praktekin sambil nyadap. Oke, capture-nya saya stop. Saya start lagi capture. Ini UDP-nya banyak banget soalnya kita lagi nge-zoom, jadi waduh, full dengan UDP nih. Oke, saya akan gedein. Mailnya ada di mana tadi mailnya? Ini dia, ini mailnya ya. Saya reload aja dulu. Oke, ini mailnya kosong, nggak ada isinya. Sekarang saya akan kirim email. Saya gedein biar enak lihatnya. Oke, telnet 192.168.0, lupa lagi berapa. 218. Oke. 218, portnya 25. Oke. Nanti kita harus cek dulu nomor port server berapa aja gitu ya. Kalau SMTP itu 25. Dapat di mana nomor port ini? Kalau saya gedein lagi di sini. Kalau pakai Linux, informasi ini terbuka ada di sini /etc. Di files dalam folder etc ada folder namanya services. Nih, nah ini ada nomornya nih. Nomor 1 adalah TCP MUX 7 Echo Discharge 9 Systat 11 FTP 21 SSH 22 SMTP. Iyalah, ada di atas tadi. Ini dia SMTP 25 nih ya. Web 80 ada nih. Nih HTTP 80. Itu nanti POP3 110, ada semua nomor port-port yang penting yang biasa kita pakai. Oke. Nah, kita akan coba masuk sekarang. Mana tadi? Ini ya. Oke, saya masuk ke 25. Kita connect ke server. Server akan jawab 220. Intinya, halo, saya server. Nah, ini ada masalah di sini sebetulnya. Kalau kita ahli jadi forensik ini dipakai juga buat nanti kita akan lihat di lognya dia. Nah, ini sambil ngingetin yang namanya ethical hacking ya. Nah, kalau waktu kita ngelihat servernya sampai ngasih tahu sistem operasinya apa, aplikasinya apa, itu cukup berbahaya sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita jadi konsultan, ngaudit sebagai pentest, kita akan kasih laporan. Sebaiknya ini 2 di set supaya nggak dikeluarin. Jadi aplikasinya Postfix, pakai ISM, Postfix ya terutama, Postfix sama Ubuntu-nya nggak usah dikeluarin. Kata-kata itu nggak usah dikeluarin. Yang ini boleh lah dikeluarin. Dia ngasih tahu nama dia apa. Tapi ini juga salah dia. Server.local. Jadi ini namanya salah. Sekarang kita akan kirim email from. Misalnya ini sekalian bagaimana seorang hacker tuh bekerja.
Misalnya saya akan jadi Prabowo at presidenri.go.id. Nah, hacker bisa seperti ini caranya. Kalau di Google, Gmail akan diproteksi. Jadi misalnya presidenri.go.id itu ada benerannya, ada beneran ya. Coba kita cek aja di sini, sini deh. Dik presidenri.go.id. Dia IP address-nya ini nih. Jadi ada beneran itu. Ini bukan situs bohongan ya. presidenri.go.id beneran ada. Apakah Pak Prabowo tahu bahwa dia ada punya situs Presiden RI? Nggak tahu juga saya sih. Ya pasti situsnya ada benerannya. Oke. Nah, sekarang kita akan ngirim email sebagai Prabowo. Nah, Ubuntu lagi, Gmail, kalau kita pakai Gmail akan cek ini emailnya dikirim dari IP-nya Presiden RI atau bukan. Kalau dia ngirimnya bukan dari IP-nya Presiden RI, dia akan blokir langsung. Jadi seringkali orang ngirim spam, ngirim hoax dengan cara ngirim dari sembarangan. Kayak saya kan ngirim sembarangan ya. Kalau udah ketahuan sama Gmail, ini blokir langsung sama Gmail. Gitu. Jadi Gmail akan ngeblokir sih. Nah, kalau yang ini dia bilang oke aja. Karena dia bego gitu ya. Nggak seperti Gmail yang dibikin proteksi. Dia proteksi pakai nanti ini bagian dari forensik sih sebenarnya. Nah, dari forensik kita bisa lihat bahwa ini servernya bego, dia nggak ngecek IP-nya. Supaya ngecek IP-nya sebetulnya di servernya, bentar, webnya masuk lagi ke sini. SMTP. Postfix ya. Nah, ini ada ini ya, kirim email ke Gmail melawan spam. Nah, itu proteksi yang dilakukan si Gmail. Kita harus nge-set macam-macam sih, DKIM, ada SPF, Gmail perlu autentikasi. Jadi ini adalah proteksi yang dibikin sama Gmail. Kalau pengen lihat dalamnya, rada lumayan, kayak gini nih, bonyok dah lo. Kita harus ngisi di DNS-nya seperti ini nih. Oke. Terus di sini juga DKIM-nya harus di-set nih. Ini bentuknya ada servernya. Dan kita nanti si Gmail akan ngecek ke server DKIM yang kita operasiin. Jadi lumayan ribet pakai kalau kita ngirim email ke Gmail karena dia akan blokir spam. Blokirnya gila-gilaan tuh. Jadi makanya onocenter.or.id diblokir sama Gmail. Jadi email ini dari Onocenter diblokir sama Gmail karena saya udah daftarin segala macam, ternyata dirubah segala macam. Udah males lah, biarin aja diblokir. Saya nggak bisa kirim email ke Gmail dan pakai domain Onocenter akhirnya. Gitu. Kalau mau gampang, saya langganan ke Gmail supaya email Onocenter dioperasin sama Gmail. Itu lebih gampang. Cuma pakai duit di sebelah sana. Males. Ya udah, gua udah keblokir. Jadi Onocenter keblokir sih emailnya. Dulunya nggak keblokir. Cuman dia rubah konfigurasinya segala macam, udah gitu saya harus request segala macam, males, jadi keblokir. Jadi ini bagian dari forensik juga sih sebenarnya. Server kita melakukan autentikasi apa enggak sih? Nah, bisa kelihatan. Jadi kalau dia bagus, dia akan ngeblokir ini spam. Ini beres ya. Maya from tembus. Sekarang kita receive to. Resiptunya saya harus masuk ke user lokal di situ. Kebetulan user lokalnya namanya Ono, servernya namanya korban.com. Kira-kira gitulah. Oke, dia bilang oke. Kalau saya resiptu, nah kita bisa ngetes. Dulu saya berbaik hati. Kadang-kadang suka saya izinin kayak gini @indo.net.id. Ini kalau kita pengen server kita jadi relay. Kalau kita ngizinin, ini akan diterima dan dia akan nge-relay ke Ono Indonet. Pada zaman dulu kala, saya cukup berbaik hati, saya kasih izin orang nge-relay lewat server saya. Akibatnya, orang ngirim spam lewat servernya Ono. Kurang ajar nih orang-orang. Kalau ini kan akses deny dia. Nah, ini bagian dari forensik juga sih sebenarnya. Server kita, ini dapatnya dari relay atau bukan. Nah, udah. Nah, ini kalau ini error nih, 4. Relay access deny ya. Oke. Nah,
jadi 250, 245, sekarang saya akan ngirim emailnya, data. Saya akan kirim email. Perhatikan angkanya 3 sekarang. 354. Oke. End data dengan enter titik enter. CRLF titik CRLF. Nah, sekarang datanya kita mulai kirim. Ini emailnya sendiri, sebenarnya bentuknya teks. Nah, dengan cara ini kita bisa bikin aplikasi sih. Aplikasi bisa aplikasi di Android, bisa di webmail, segala macam. Jadi sebenarnya si SMTP berkomunikasi pakai teks seperti ini. Cuman kalau mau aman ya di encrypt. Cuman itu aja bedanya kalau mau aman. Nanti habis maghrib kali ya, saya kasih lihat teknik proteksinya ya, supaya aman dan sebagainya. Yang ini nggak aman sih. Kita ngetik nih, sebenarnya ngetik biasa aja. Mail from Prabowo at presidenri.go.id. Nah, tuh-nya bisa seenaknya siapa aja sih sebenarnya. Jadi antara receipt to dengan ini, antara yang di protokol sama yang di teks bisa seenak jidat. From-nya bisa saya ganti siapa aja sih sebenarnya. Cuman kalau yang ini yang Prabowo ya dia oke-oke aja, dia nggak peduli sih sebenarnya. Dia karena dia tidak mengecek emailnya dikirim dari siapa. Sekarang tuh-nya bisa kepada misalnya mahasiswa at itts.ac.id. Bisa kayak gitu sih sebenarnya. Enter. Subject. Oke, subjeknya misalnya mohon kehadirannya di Istana Negara. Bisa kayak gitu. Bayangkan kalau mahasiswa ITTS dapat email dari Prabowo, terus minta kehadiran di istana. Wah, udah ini banget kan ya, berbunga-bunga lah hatinya, dikira dari Prabowo beneran, padahal ini hoax. Jadi teknik buat ngirim hoax belum tentu nipu banget. Nipunya bisa halus seperti ini, tapi nyebelin gitu kan. Ini nyebelin ini, kalau ini contohnya kalau kita melakukan serangan yang menyebalkan. Oke. Di sini kata-katanya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bermaksud mengundang adik-adik mahasiswa ITTS untuk berdiskusi tentang strategi pembangunan negara di bidang cyber security. Mohon untuk, ini bayangkan kalau kalimatnya udah kayak gini kan orang kesengsem banget ya. Jadi wah kayaknya semangat banget pengen hadir. Mohon untuk bisa hadir pada hari misalnya minggu depan ya, Senin tanggal 21 tambah 7 itu 28 April 2025, jam misalnya siang lah, jam 10 sampai dengan 12.00, ruang pertemuan negara. Itu nggak tahu ruangannya apa aja yang di sana ya. Topik akan sekitar strategi. Ini geser dulu biar enak lihatnya. Strategi nasional cyber security. Oke. Mohon kehadirannya tepat waktu. Terima kasih. Wassalam. Prabowo gitu ya. Enter titik enter. Ini udah dikirim nih, mailnya udah dikirim. Terakhirnya buat putusin kita tulis quit. Ini putus sambungan. Oke. Sekarang kita coba lihat di WhatsApp-nya sendiri. Capture stop dulu. Coba kita filter IP address. Loh. Oh, IP address.
Cari yang hijau lagi. Kebanyakan UDP jadi pusing kepala nih kita. Oke, belum ketemu. Ada hijau. Nah, ini ada hijau. Oh, tapi bukan ini mah. Oke. Eh, 115. Bukan. Oke, saya sambil itu ya. Mudah-mudahan ketemu nih. Wow, panjang sekali. Waduh. Coba kalau TCP port bisa nggak ya? TCP port aja ya. 25. Ini UDP port 25 atau TCP port 25. Nah, ini lebih gampang dah. Oke, nah ini lebih gampang. Tadi mah susah. Nah, ini langsung dapat yang berkomunikasi sama TCP port 25. Ini interaksinya seperti ini langsung. Sync, acknowledge, 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 acknowledge. Ini ada mail from Prabowo dapat, oke dapat segala macam. Kita bisa klik salah satu aja, misalnya klik yang data aja ya. Terus saya akan analyze, follow TCP stream. Dan ini yang dilakukan sama hacker. Hacker akan melakukan hal yang sama. Kita bisa ngelihat apa yang kita kirim sih sebenarnya. Nah, hacker akan melakukan hal yang sama, dan ini korbannya adalah nasabah BCA. Jadi nasabah BCA, jadi akibatnya Ono waktu itu diajakin roadshow sama BCA untuk menjelaskan ke nasabah bagaimana mereka dihack gitu. Dan ini kalau nasabah BCA nggak kayak gini emailnya. Nasabah BCA itu melakukan transaksi internasional ke pabrik yang ada di Cina. Kemudian ada hacker di tengah jalan yang monitoring emailnya. Udah gitu hackernya akan bilang ke nasabah BCA-nya, pesanan Anda sudah kita kirim lewat kontainer, mohon dibayar biayanya ke nomor akun ini. Padahal itu nomor akunnya nomor akun hacker, bukan pabriknya. Dan si finance di perusahaan itu transfer duit ratusan juta ke hacker tadi. Ya udah, bayangin kita transfer duit ratusan juta ke Cina, duitnya nggak bisa balik, itu udah nangis aja udah. Jadi bentuknya kayak gini persis sih. Nah, itu nangis dia. Waktu nangis itu ya nggak bisa diapain dah. Duitnya, bayangkan kalau duit udah ditransfer di bank, itu duit nggak bisa dibalikin kecuali si penerima ngirim duitnya balik. Ini bayangin ini ke Cina, ya udah nggak peduli dia. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih lihat di webmailnya, tembus nggak mailnya. Oke. Ini kayak kita reload. Ini ada mail yang tadi dari Prabowo. Jam 10.40 pagi. Ngaco nih jamnya, parah banget. Kita klik yang ini. Nah, ini bayangkan kalau kita ngelihat seperti ini, kita biasanya langsung percaya aja ya. Waduh, dari Presiden Prabowo langsung ke mahasiswa ITTS. Waduh, keren banget, Bo. Langsung pada semua siap-siap. Padahal ini hoax banget. Jadi teknik buat kirim hoax seperti itu. Nah, dari sisi forensiknya, seperti apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada view full header. Kita bisa klik full headernya. Nah, di sini kuncinya nih sebenarnya. Oke. Nah, di sini ada ini kalau ini masih normal. Ono korban Prabowo Presiden RI segala macam. Tapi yang di sini ada receive from unknown. IP-nya 192.168.03. IP 192.168.03 itu siapa? Saya bisa masuk ke sini, saya clear dulu layar, if config. Oke, ke atasin, nih dia. Jadi IP komputer yang saya pakai, Ethernetnya namanya ENP2S0, IP-nya 03. Ini komputer yang saya pakai ini buat ngirim email. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dikirim dari 03. Padahal kalau kita lihat presidenri.go.id,
clear layar, dik presidenri.go.id, ya betul. IP-nya nggak ada yang 192.168.03, kagak ada. IP-nya 104.26.11.2, 172.67.70.180, 104.26.10.2. Jadi IP-nya bukan 192.168.03. Jadi udah kelihatan, wis ini nggak beres nih. Ini kalau di forensik kayak gitu tuh cara ngelihatnya ya. Ini udah kelihatan. Tapi kalau email bener, ininya ribet sih sebenarnya. Ininya ribet. Saya kasih lihat yang beneran aja ya. Saya clear layar. Parse full mail. Oke. Ini mail saya di komputer saya sendiri langsung. Ini bentuk ininya kayak gini. Ini kebetulan dari emailnya dari skkmigas.go.id ya. Ini kelihatan dari SKK Migas, diterima oleh Indonet, dari Indonet ke Indonet lagi, tapi beda mesin ya. Ada POP 01 ke POP 01 ke G-POP 3, terus ke i5. i5 adalah komputer saya. Berarti dia bisa kirim beberapa kali. Dan return path-nya ke R pribadi @skkmigas. Ini kalau kita lihat di sini mirip sih sebenarnya. Oke, ini ada return path-nya ke Prabowo. Ini nggak penting, ini bisa kita ngarang. Yang nggak bisa ngarang yang receive ini. Receive-nya nggak bisa ngarang. Jadi kita bisa pakai forensik buat ngelihat yang receive ini. Gitu. Nah, bisa nggak kita lihat beneran di servernya? Coba kita lihat di servernya langsung. Saya akan gedein dulu. SSH ke servernya 192.168.0.216 ya kalau nggak salah tadi. 21 berapa ya? Salah. Coba kita lihat. 218, maaf. 218. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. SSH itu dienkripsi. Kebetulan servernya punya kemampuan buat di telnet juga. Jadi kalau mau demoin bahwa kita nggak bisa disadap, kita coba pakai SSH sama telnet, kita bandingin. Saya jadi super user dulu biar enak. Oke, saya jadi super user. Sekarang saya pindahin ke var spool mail. Oke, more. Coba kita lihat dulu, ada satu file namanya ono, more, ono. Nah, ini dia, mana ya caranya? Nah, ini aja deh, biar gampang. Saya masuk text editor aja biar gampang. Saya masuk text editor. Oke. Jadi, mail itu disimpan dalam bentuk text file seperti ini. Oke. Ini header tuh yang ini. Ini headernya. Oke, kita bisa lihat lewat web tadi. Tapi kalau kita lihat file mailnya langsung ya keluar semua. Teks yang dikirimnya kelihatan langsung. Headernya juga kelihatan langsung. Jadi bentuknya ini sih sebenarnya kalau kita ngelihat email. Oke. Dari sini kita bisa melakukan forensik. Yang ngirim bener apa kagak segala macam. Nah, di sini poinnya ini forensik kira-kira kayak gitu ya. Nah, poinnya kira-kira gini. Bayangkan adminnya Gmail, dia bisa ngelihat email semua orang sih sebenarnya. Jadi itu masalah besar karena adminnya Gmail bisa ngelihat mail semua orang. Makanya kalau mau aman sebaiknya kalaupun pakai Gmail sebaiknya dienkripsi. Itu akan saya terangkan nanti ya habis maghrib lah kira-kira. Teknik enkripsinya seperti apa. Itu adminnya Gmail bisa ngelihat itu. Yang kedua, pokoknya admin si server semua bisa ngelihat itu semua. Jadi misalnya saya pakai Indonet, si admin Indonet bisa lihat mail saya sebetulnya, gitu ya. Jadi forensik dilakukan biasanya kerjasama sama si admin si server tadi. Jadi kita kerjasama admin server tadi. Nah, gimana caranya supaya emailnya aman dari matanya admin? Kalau kita rada jahat dan jahil sedikit, kita nggak mau dong admin baca email kita.
Ya udah, emailnya disedot, ditarik dari server ke komputernya kita. Cara nariknya gimana? Pakai POP3. Kita bisa tarik tuh email dari sana ke sini. Jadi ada aplikasi, ini bisa kita set di Thunderbird juga bisa. Ini Thunderbird, kita bisa set buat narik email sih dari sana. Ini Thunderbird bisa di set buat narik email ya. Kuliah Big Data hari ini, ya, ini Sahrul. Si Sahrul nggak masuk mailing English. Ya, jam 7. Kok Sahrul bisa nggak masuk mailing English sih? Parah. Oke. Jadi ini saya bisa narik email. Ini kemudian email yang nggak ditarik ada di sana, tapi email yang ditarik ada di sini sih. Jadi saya narik emailnya itu, jadi ada di sini sih sebenarnya. Ini kayaknya udah maghrib bukan belum ya? Belum ya, masih belum maghrib ya. Nah, email kalau udah ditarik masuk ke sini nih. Ini udah di komputer saya. Di sananya udah nggak ada email itu. Jadi email tadi udah nggak ada di sananya. Semua email ditarik ke komputernya saya. Gitu. Jadi caranya supaya selamat dari matanya. Ini saya kalau ngambil, ini saya kasih lihat ya. Ini perhatiin Indonet saya tarik semua. ITTS bisa saya tarik semua. Secure IT saya tarik semua. Gmail saya tarik semua. Jadi yang di Gmail pun saya tarik semua. Jadi siapa namanya? Si adminnya Gmail di Google nggak bisa baca emailnya saya juga. Gitu. Terus ya. Oke. Ini kayaknya masih maghrib jam berapa? Wow, oke. Sudah maghrib. Kita break dulu, saya harus buka puasa juga sih. Jadi saya akan buka puasa, kita masuk lagi sekitar jam 6.30 kurang kali ya. Dari situ ya. Oke, kita break dulu. Terima kasih.